Ya, halo John, ketemu lagi, kita masih di BM168 channel yang membahas seputar otomotif roda 2. Oke John, kali ini saya akan membahas tentang bore up Bit Karbu spek 55 klep standar. Itu ya John yang kita mau bahas di video kali ini. Kita nggak bahas tentang perakitannya, kita akan jelasin secara rinci apa-apa aja yang perlu dirubah dari mesin standar Bit Karbu. Kita naikkan jadi spek 130 dengan piston diameter 55. Jadi nanti kemungkinan untuk perakitan kita taruh di video setelah ini aja biar nggak kepanjangan videonya. Soalnya kita mau terangin satu persatu apa aja yang perlu dirubah biar bisa jadi referensi buat teman-teman di luar sana yang mau otak-atik motornya, terutama Bit Karbu ini KVY dengan kode KVY. Semoga bisa jadi referensi untuk teman-teman di luar sana. Oke, kita terangin satu persatu supaya lebih rinci ya John ya. Bisa disimak terus video ini sampai selesai biar tahu apa aja perubahannya, dimana yang dirubah, apa saja yang perlu disesuaikan. Kalian simak aja, oke? Iya, kita lanjut di bagian kerangkas tengah ya John ya. Untuk di bagian kerangkas tengah berarti hanya ada kerkas atau bandul. Nah, di bagian kerkas ini nggak kita apa-apain, masih standar pabrik dari Honda. Stang sekernya masih ori KVY, kelihatan. Kerkasnya juga tidak ada tambah daging dan balance ulang tidak ada. Nah, masih standar nyel pokoknya ini John. Bagian kerkas kita masih percayakan kepada Honda, enggak kita rubah-rubah dulu ini John. Kita maksimalin bawaan motornya. Kerkas masih standar pabrik Honda. Oke. Nah, sekarang lanjut ke bagian, masih bagian tengah, kita lanjut ke diameter lubang crankcase ini John. Nah, di bagian lubang crankcase ini saya besarin John, karena linernya saya maksimalkan supaya aman. Dia masih tebal linernya karena ini sudah pakai seker 55, jadi kalau saya wajib saya besarin lubang crankcase ini John, diameternya. Oke, sekarang kita sepil ukuran lubang crankcase nya John ya. Nah, lanjut kita ukur bagian lubang diameter crankcase ini John. Diameter crankcase ini saya pakai ukuran, kita ukur sama-sama 60,5 karena ini bukan jangka sorong digital, ini manual, jadi ya kira-kiranya 60,5. Nah, ini perlu disesuaikan untuk diameter crankcase nya supaya untuk harian juga aman, linernya masih cukup tebal. Nah, diperhatikan juga kalau mau besarin diameter crankcase ini, kalian lihat jalur oli di sini, jangan sampai dia tipis, ini jangan sampai ketipisan. Kalau ketipisan nanti rawan bocor, nanti nggak naik olinya, nanti nggak naik ke bagian head, bikin mesinnya rungkat John. Nah, perlu diperhatikan ya. Ini saya pakai ukuran 60,5. Oke, bagian crankcase sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian lainnya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian blok seker John. Tadi kan kerkas sudah standar, terus diameter crankcase juga sudah kita sepil ukurannya. Nah, ini blok sekernya masih pakai bawaan motor, masih original nih, KVY. Bahannya masih original, cuman kita sok ulang linernya. Nah, ini kita sok ulang linernya supaya dia tebal, jauh dari kata overhead. Kalau tebal gini kan mesin jadi adem, nggak ketipisan, buat harian juga oke gitu loh John. Nah, ini sekarang kita
ukur diameter luar linernya John. Kita ukur sama-sama. Nah ini John, bisa dilihat sendiri, kelihatan nggak John? Nah ini untuk diameter liner luarnya kita pakai ukuran 60 mm. Tadi kan di crankcase 60,5 di diameter crankcase-nya, terus di bagian liner kita pakai ukuran 60. Masih ada toleransi sekitar 0,5 untuk masuknya liner. Nah jadi begitu. Ini kita sok. Kalau tingginya sih dari tinggi sini ke sini sama kayak orinya, soalnya kan kita nggak stroke, krokasnya masih standar. Nah jadi seperti ini sudah kita coulter. Penampakan bloknya seperti ini, original, cuman kita sok ulang linernya. Seperti itu. Sekarang lanjut ke bagian piston John. Nah ini piston pakai merek High Speed. Ini dari Thailand. Ini kebetulan pas itu ownernya bawa sendiri. Ownernya waktu itu dia jalan-jalan ke Thailand, terus dia beli sekernya ini John. Ini asli impor John, langsung beli di Thailand orangnya. Kalau dirupiahin ya murah John, ini sekitar 280 apa ya kalau dirupiahin. Pokoknya murah ini. Ini produk asli Thailand, orangnya bawa sendiri. Nah ini pakai punyanya Spark itu kalau di Indonesia ya Jupiter, Wave itu kalau di Indonesia ya Supra X 125. Pin 13, diameter 55 mm. High speed engine part of racing from Thailand. Nah ini John. Untuk dalamannya ada ring shakernya juga high speed. Terus ini penampakan pistonnya John. Nah ini kuning-kuning bekas coulter ya John, kena solar, oli dan lain-lain. Ini ada tulisannya, ada logonya High Speed tuh. Penampakannya seperti ini pistonnya. Nah ini High Speed Racing 55. Nah ini masih mentah ini John. Besok kalau pas rakit kita lihat perlu dibubut lagi atau bagaimana. Cuman kemungkinan pasti kita bubut untuk mengatur kompresinya. Soalnya mungkin kita lebarin lagi, kita dalemin lagi, soalnya kan nokennya sudah custom. Nah ini untuk penampakan sekernya diameter 55. Ini sudah masuk ke linernya John, coveringnya sudah masuk ke bloknya. Nah ini dia. Oke, saya kira untuk blok shaker sudah cukup jelas. Kita lanjut ke bagian atas, head dan kawan-kawannya. Sekarang kita lanjut ke bagian headnya John. Ya oke, di bagian headnya ini masih pakai head standar, klep juga masih ukuran standar, cuman kita bubut diameter permukaan klepnya supaya memperingan kinerja mesin. Nah ini kita bubut. Nih ini sudah kita sekir ya nih. X sudah disekir, X-nya juga kita bubut. Lalu untuk bidang ininya, permukaan headnya kita bubut 0,8 mm John. Ini sudah kita bubut permukaan headnya, kuinclong John. Nah terus di bagian ini jangan lupa kalau kalian mau bikin mesin jangan lupa di squeeze ya John. Nah kalau squeeze ini mengikuti diameter piston yang kalian pakai. Tadi kan ini untuk mesinnya diameter 55 sekernya, pistonnya. Ini juga squeeze nya berarti 55. Untuk bagian kubah ini masih standar. Terus bahan lainnya di head ini ya tentu saja portingnya John. Kita porting polish di bagian lubang in dan egg. Untuk portingnya seperti ini saya senterin John biar enak lihatnya.
Nah, itu bagian innya seperti itu. Kalian bisa nilai sendirilah, John. Kita balik. Nah, ini bagian innya nih. Portingan wong desa ini, John. Insya Allah mengatasi. Terus lanjut ke bagian X. Nah, ini bagian X-nya seperti ini. Kelihatan tuh, John. Kita balik lagi. Ini bagian X-nya. Oke, ini Queen Celongpol, John. Bisa menyilaukan mata, ya. Oke, kira-kira itu kalau untuk bagian head. Klep standar kita bubut, terus kita papas headnya 0,8, lalu kita squeeze diameternya 55. Klepnya kita bubut, terus porting polish. Itu aja untuk di bagian headnya. Saya rasa sudah sangat jelas. Oke, sekarang lanjut ke perintilan-perintilan yang ada di dalam headnya, John. Kita mulai dari noken as dulu. Nah, ini noken as bahan standar, cuman kita custom ulang, kita tambah daging, lalu kita profil ulang. Nah, ini kalau tambah daging itu seperti ini biasanya, John. Las-lasannya itu kayak apa ya, kayak gini, berpori-pori biasanya. Kalau bahan standar lalu dilas itu ada seperti pori-porinya seperti ini. Nah, ini bahan standar, kita tambah las, lalu kita profil ulang seperti ini, John. Kalau mau dilihat LSA nya dari kasat mata, nah seperti ini, gemuk-gemuk tuh, John. Nokennya istimewa ini, John. Yang mau pesen noken atau mau kirim mesinnya ke sini, silahkan, John. Promosi sedikit, John, nggak apa-apa ya, John ya. Oke, noken sudah. Lanjut ke bagian pair clap. Bagian pair clap ini kita pakai pair clap aftermarket. Ini tingginya 32 mili, 32 mili. Kita pakai single pair clap saja biar lebih ringan. Ini sudah mampu, John, satu pair clap saja ini. Udah kenyal, nggak perlu keras, John. Diingat kalau untuk harian pair clapnya nggak perlu keras. Kalau keras nanti kalau nokennya jelek, yang kemakan nokennya atau templarnya, rocker armnya ini yang kalah. Jadi sesuaikan saja kebutuhan mesin kalian, jangan dipaksa terlalu racing ya, nggak baik juga John kalau terlalu dipaksa. Ini untuk pair clap kita pakai ukuran 32 mili. Terus lanjut ke bagian rocker arm. Rocker arm ini masih standar ya, John. Ini masih ada apa ini namanya, centolan untuk ADS dekompresinya. Cuman kan nokennya kita nggak pakai dekompresi, John. Nih, insya Allah starternya masih kuat. Kalau besok nggak kuat, kita upgrade dinamo starternya. Ini masih ori, cuman sudah diganti pakai merek NPP ya, ori NPP ini, John, rocker armnya. Ngatasi ini, John, udah 2 tahun pemakaian. Kalau kalian yang belum lihat video mesin ini sebelum kita naik spek, itu kalian bisa lihat videonya di atas ini, John. Kalian bisa klik nih, bisa klik judul video yang sudah pernah saya upload. Ini tentang mesin ini sebelum kita naik spek 55. Oke, lanjut ke bagian retainer. Nah, ini perlu diperhatikan, John, hubungannya retainer sama noken as yang sudah custom. Ini kan noken as sudah di custom, otomatis data noken asnya sangat jauh daripada standarnya. Jadi ini perlu disesuaikan. Nah, ini saya papas. Nah, ini saya papas nih. Aslinya ini agak tinggi nih, kalau punya bit agak tinggi, jadi kita papas. Terus bagian kukunya juga ya, kuku klepnya ini juga kita papas nih, jadi pendek, John. Waduh, jatuh ya. Nah, ini jadi pendek. Aslinya kan nggak pendek seperti ini, John, agak panjang. Untuk menyesuaikan retainer yang sudah kita papas, otomatis kuku klep juga wajib ikut dipapas, menyesuaikan ukuran yang ada di retainer ini. Seperti itu, John. Jadi kalau retainer ini nggak dipapas, dia nggak bisa muter, John. Nggak bisa muter, dia nggak duk ke sini, John. Dia natap ke sini. Nah, natap ke sini mengakibatkan seal klepnya kalah pasti. Kalau dia
mentok ke slick labnya sini. Jadi ini perlu kita papas untuk menyesuaikan noken as yang sudah kita custom. Saya kira mudeng ya John ya, apa yang saya terangkan. Yang perlu disesuaikan itu, kalau nokennya terlalu tinggi, agak tinggi liftnya atau overlapnya, ini wajib disesuaikan untuk bagian retainer supaya nggak mentok ke bagian boss clamp atau seal clamp gitu ya John ya. Perlu diperhatikan, jangan terburu-buru kalau soal mesin, biar mesinmu aman sentosa, wajib teliti. Terus lanjut ke bagian gear centric. Nah, gear centric karena nokennya ini bukan noken as racing PNP, jadi wajib kita pakai yang adjustable. Fungsinya untuk mencari overlap yang pas, bisa kita dial, bisa kita geser-geser sesuai kemauan kita, seperti itu John. Nah, ini pompa oli masih standar, nggak pakai yang deres-deres banget John. Oke, sekarang lanjut ke bagian karbu. Karbu kita pakai merek CPO N Racing. Ini ukurannya 26 seperti ini penampakannya. Kalau kalian yang sudah nonton video sebelumnya, sebelum motor ini kita naikin spek, kalian pasti sudah paham ini karbunya CPO N Racing 26. Nah, oke, kira-kira begitu saja spek singkat dari motor Beat karbu 130 cc ini. Harian ya John, 130 STD, soalnya kan klepnya standar, nggak kita gedein klepnya seperti itu. Semoga bisa jadi referensi untuk kalian kalau mau nggarap khususnya Beat karbu ini. Sudah saya jelasin step by stepnya, apa saja yang perlu dirubah dan apa saja yang perlu disesuaikan. Semoga bisa jadi referensi kalian. Next video kita akan bikin konten tentang perakitan mesin Beat karbu 130 cc standar ini. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, matur suwun.